Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita kedatangan produk baru lagi dari Talkom. Ya, dari Talkom itu TC89 Plus. TC89 Plus ini juga hybrid ya, jadi ini hybrid juga, dan nanti kita akan bahas ya. Ini spesial tentunya. Ini kalau kemarin banyak teman-teman yang nanyain bisa Zelo apa enggak ya. Kemarin kita udah review yang hybrid yang seperti ini, tapi nggak bisa Zelo karena bukan Android. Tapi kali ini datang dari Talkom yang sudah Android, bisa diinstal Zelo ataupun diinstal POC global. Tergantung Anda memilih yang mana yang Anda pingin, mau POC global apa Zelo. Otomatis kalau Zelo bisa diinstal, berarti untuk program-program yang lain seperti TeamSpeak 3 mungkin juga bisa diinstal di sini ya. Tapi sebelum kita review, mari kita minum dulu ya, seperti biasa teman-teman. Seruput dulu. Alhamdulillah udah kita seruput. Langsung aja kita review dari dekat. Talkom TC89 Plus hybrid UHF 5 watt. Oke, ini dia teman-teman ya untuk Talkom hybrid yang sudah bisa Zelo ya. Ini di sini tulisannya TC89 Plus, frekuensi UHF power sama dengan kurang dari 5 watt. Bisa 5 watt, bisa kurang dari 5 watt ya. Di sini dual mode, dual PTT public network digital cluster walkie talkie ya. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin membutuhkan sebuah Talkom yang bisa Zelo, ini baru kita review ya. Di sini ada buku petunjuk Zelonya ya. Kemudian kita buka, di sini kita dapat HT-nya, HT POC-nya seperti ini ya teman-teman, seperti ini, keren, abu-abu warnanya ya. Mungkin bisa kelihatan nggak ya? Sebentar, saya kasih sedikit lebih terang lagi ya, karena mungkin agak sedikit gelap ya, kita terangin lagi. Oke teman-teman, jadi ini warnanya abu-abu ya, kelihatan ya. Ini saya udah posisikan lampunya ke sini ya, ini abu-abu, keren ya. Nah, ini PTT-nya ada dua. Kalau ini PTT yang dibuat Zelo dan POC. Kalau di bawah ini PTT untuk radio analognya. Ini plastik, ini karet. Kemudian di sini ada dua tombol shortcut ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada jack mikrofon sama headphone. Kemudian di bawahnya ada lagi satu Type C ya. Di sini Type C untuk program. Jadi untuk memprogram POC ini ya melalui Type C yang di sini. Dan di sini dual SIM. Ini udah taruhin kartu, kita pakai Indosat ya. Ini dual SIM. Bisa mau pakai satu kartu atau dua, boleh, silakan ya. Jadi misalnya di suatu tempat ada Telkomsel atau Indosat, mana yang lebih kuat, dipasang aja, nanti tinggal di switch sinyal yang kuat yang mana ya. Kan di sini ada tulisannya Talkom POC Global POC 5 watt UHF. Oke. Nah, terus kita dapat apa lagi? Dapat, bentar, agak keras. Oke, dapat baterai. Nih, dapat baterainya di sini tertulis 6000 mAh. Nah, seperti ini baterainya. Nah, kita masukin aja langsung selek gitu ya. Oke, kita dapat tali, dapat bel clip, dapat kabel charging Type C, Type A to Type C, dapat adapter untuk yang ngecasnya, ini adapter HP bisa. Kemudian kita dapat antenanya. Di sini antena untuk selulernya seperti ini. Antena selulernya ya, GSM dan sebagainya. Kemudian kita dapat juga antena UHF-nya. Ini analog ya. Jadi antena analognya dapat UHF-nya. Oke, kita singkirkan dulu semuanya. Oh ya, dapat desktopnya juga ya.
Jadi kalau mau ngecas tanpa harus dilepas-lepas data desktop. Satu lagi, baterainya juga bisa individual di cas, pakai cas HP juga di sini ya. Jadi bisa langsung di sini dicas atau pakai desktop ya, kita bisa cas. Contohnya kalau saya ngecas, saya tinggal colokin di sini ya. Ini kalau merah berarti belum penuh. Ini merah belum penuh, tapi kalau penuh dia akan warna hijau seperti itu ya. Oke teman-teman, itu dia untuk kelengkapan yang ada di DOS-nya ini ya. Kita taruh dulu aja dulu. Kita taruh di sana ya. Nah, oke, kita pasang dulu ya teman-teman. Ini kita pasang untuk antena seluler. Kita pasang ini untuk antena UHF-nya. Baru kita hidupin. Nah, di sini langsung muncul tampilannya Zello gitu ya, Zello. Nah, seperti itu teman-teman. Karena kita tidak install POC globalnya. Kalau kita install POC globalnya, maka Zello-nya nggak ada. Jadi salah satu antara kita mau pakai Zello atau POC global, tinggal dipilih salah satunya ya teman-teman ya. Dan untuk tampilan-tampilan di sini ya seperti tampilan HT pada umumnya, seperti itu ya untuk di depannya. Jadi layarnya agak sedikit memanjang. Kemudian udah berwarna ya, TFT di sini, dan ini langsung connect di Zello seperti itu. Nah, kita akan coba lihat menu-menunya dulu. Saya keluar dulu. Nah, kita lihat menunya ya. Jadi ini menunya, kita pencet tombol yang warna hijau ini ya untuk menu. Di sini ada POC. Kalau kita install POC maka menu POC-nya akan muncul, tapi karena kita di sini nggak install POC, maka dia tidak muncul. Kita balik lagi. Di sini ada channel setting. Nih, channel setting. Di sini bisa kasih nama channel alias ini. Bisa kita kasih nama langsung. Kalau kita klik hijau ini, langsung bisa dinamain. Kalau enggak, ya kita lewati saja. Kita lewati pencet panah bawah ini, langsung kita cancel. Langsung ini ya. Kemudian ke bawah lagi ada bandwidth 25 kHz, ini wide ya. Kemudian ada power, ini bisa low dan high ya, tinggal yang mana kita pilih. Jadi bandwidth ini tadi kita naikkan lagi bandwidth ya, bisa dipilih oke, ini kelewatan. Ntar. Nah, bandwidth bisa dipilih 12 kilo atau 25 kilo gitu ya. Jadi yang 25 kilo itu adalah bandwidth yang wide ya. Kemudian di sini kita bisa ngatur, misalnya kita mau buat repeater atau kita mau mancar di repeater, tinggal kita input frekuensi TX-nya berapa, kita ketik, kemudian kita geser ke sini tanda panah bawah. Kalau kita sudah oke ya kita oke gitu ya. Kalau frekuensi sudah oke. Kemudian RX, misalnya RX-nya, ini RX-nya sebentar di atas. Ini RX kita samakan dengan yang TX tadi ya, 78500 misalnya gitu ya. Oke, kita pernah bawa lagi. Oke, kita pencet yang hijau nih. Nah, ini sudah oke. Kita lihat RX TX udah sama. Kalau mau dibikin repeater ya RX TX-nya beda. Nah, ini CTSS kalau kita nggak mau pakai juga bisa. Kita pencet yang hijau ini, kita naikin non ya, seperti itu. Turun lagi, kita oke. Ini kita nggak pakai tune ya. Nah, receive CTSS kalau mau dipakai square. Nah, udah itu aja. Kemudian channel list itu yang sudah kita simpan. Channel 1 apa namanya, ini karena belum simpan ya, jadi nama masih seperti ini defaultnya ya. Oke, nanti kalau kita udah simpan nanti akan berubah. Kemudian function di sini public network itu ya POC-nya atau Zello-nya ini kita on-kan. Kemudian yang di bawah ada analog. Analog ini ya tadi ya UHF-nya. Kemudian di bawah lagi ada transfer switch. Transfer switch itu adalah fungsinya sebagai repeater. Jadi misalnya saya dari HT biasa. Jadi dari HT biasa ini ya. Terus saya connect ke POC ini ya, ke Zello misalnya. Ini kan Zello diinstal ya, ke Zello. Nanti terus dari Zello ini mancar ke Zello sini ya, ke Zello yang ini. Nah, terus kalau dari Zello ini memancar ke radio, dia ke Zello ini dulu. Terus nanti dari Zello yang ini
ke radio. Seperti itu. Jadi ini sebagai relay antara Zello to radio analog, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Apalagi ya di sini transfer switch. Oke, nanti kita akan praktekkan. Terus power saving, kemudian receive priority. Nah, itu receive priority ya sudah kita normalkan aja. Kemudian setting, di sini setting. Nah, di sini setting yang penting teman-teman. Di sini ada network, itu adalah kartu. Kita pakai kartu apa? SIM 1 yang hidup sekarang ya. Kemudian di situ ada service, data, preference, dan macam-macamnya. Nah, itu otomatis sebenarnya kalau kita sudah masukin kartunya. Kemudian radio setting, di sini ada Bluetooth ya. Kalau kita pakai Bluetooth, mau pakai headset Bluetooth PTT, terus di sini ada sistem Bluetooth. Misalnya kita tambahin Bluetooth yang lain ya. Kemudian clean memory, saving mode ya. Oke, kita keluar. Kemudian kita bisa juga pakai WiFi. Di sini WiFi kita hidupin, dia akan nyari dan dia akan connect di WiFi. Tentu dengan masukin passwordnya. Dan di sini hanya bisa menggunakan WiFi yang tanpa menggunakan router ya, atau misalnya ada passwordnya 2 kali, username dan password, itu nggak bisa ya. Tapi kalau hanya masukin password nah itu bisa teman-teman ya. Jadi WiFi-nya seperti itu. Kemudian sini Bluetooth ini juga bisa dihidupin. Kemudian display, di sini kita tinggal mau atur brightness levelnya, misalnya ini sudah paling rendah ya, mau dinaikin lagi juga bisa, diterangin. Tapi, nah ini kalau di luar ruangan ya, tapi ini saya redupin sekali. Ya, ini di dalam ruangan nggak usah terlalu terang ya. Kemudian sleep after activity phone. Nah, ini besar fontnya, sistem fontnya seperti itu ya. Kemudian setelah itu ada aplikasi. Aplikasi yang terinstall di sini apa? Di sini ada launcher, kemudian ada Zello. Kemudian apa ini nggak tahu ya. Nah, pokoknya itu aja yang terinstall saat ini. Dan ini nggak bisa diinstal macam-macam terlalu banyak teman-teman. Ini memorinya nggak terlalu besar ya. Kemudian location. Nah, di sini location mungkin di sini GPS ya. Nah, seperti itu. Dia ada GPS-nya kayaknya. Tapi saya nggak tahu apakah ada GPS apa enggak. Kemudian language di sini ya English. Kemudian lain-lainnya tadi ada ya. Language itu ada current apa itu tadi itu keyboard. Nah, current keyboard. Kemudian di sini juga ada date and time. Nah, ini kita pakai use network provide time ya. Jadi kalau kita pakai kartu dia udah akan menyesuaikan. Sekarang ini 16.36 bener ya. Kemudian automatic time zone, udah otomatis aja. Oke. Itu aja teman-teman yang ada di menu-menunya saat ini. Nah, kali ini kita akan coba dulu ngetes ya. Ngetes power dari radio ini ya. Seperti apa powernya. Kita coba tes. Kalau receive-nya UHF nggak perlu ditanyain teman-teman ya. UHF itu kalau radio kita cek powernya dari radio analognya seperti apa. Kita tes PTT-nya pakai yang bawah ini ya. Kita sekarang posisi di low ya. Di low itu 2,9 watt. Kita coba di high powernya. Channel setting. Nah ini high. Kita coba pindah di high power. Kita turun, oke. Sudah pindah di high. Kita tes ya di high power berapa? 5,1 watt ya. Oke. Jadi benar ya 5,1 watt. Jadi 5 watt dia sesuai dengan spesifikasinya. Oke. Jadi aduh, sebentar. Saya pindah lagi ke low. Ya, ke low. Mana low? Ini udah low. Oke. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk powernya 2,9 sama 5,1 watt. Nah, setelah kita ukur powernya, saya mau
cek yang lain ya. Apa ya? Kita cek antenanya ya. Antena bawaannya ini dia akan bekerja di berapa? Kita lihat. Untuk antena dari Telkom TC berapa ini? TC819 nggak hafal ya teman-teman saya. Oke, kita matikan dulu untuk SWR-nya. Sekarang kita ukur antenanya ya. Mudah-mudahan bagus ya untuk Telkom TC819 nya ini, karena ya udah banyak yang diproduksi oleh Telkom, tentunya antenanya juga mungkin udah bagus ya, karena udah sering dicoba untuk UHF-nya. Tapi kita coba aja, siapa tahu beda lagi. Kalau misalnya nggak cocok ya nanti tinggal dipakai yang lainnya, yang punyanya W17L ya, yang punyanya yang Wercom yang kayak begini, semuanya udah kayak gini, udah bagus ya. Kita coba start di 400 MHz, stopnya di 480 MHz. Kita lihat ya, apakah bisa ya. Oh ya, masih bisa sih, meskipun tinggi ya SWR-nya, tapi bisa ya. Oh, masih oke lah. Di 400, kemudian di 424, 425, 432, 43. Oke, masih bisa. Jadi UHF-nya masih bisa teman-teman, Anda bisa pakai, nggak masalah antenanya ini. UHF-nya oke, bisa kita pakai di frekuensi range-nya ya. Oke, nggak masalah untuk UHF-nya. Jadi sudah oke punya. Kalau receive, kalau kita mau tes juga nggak apa-apa sih sebenarnya, daripada nanti teman-teman gelau ya. Kita tes receive-nya ya, pakai antena luar aja. Kita coba. Kalau antena dalam kemarin saya tes udah oke banget. Jadi nggak ada masalah, untuk antena dalamnya juga sudah oke. Kita coba isi antena luar aja ya. Langsung kita tes di sini frekuensinya ya, jadi harus masukin lagi. Seperti itu teman-teman, harus tetap masukin lagi. Nah, misalnya saya mau buat di 434 400 nih yang ada ini ya. Oke, salah. Kenapa ya? Ntar. Oke. Nah, saya udah erek di situ. Tapi tag-nya belum saya rubah. Saya coba receive dulu ya teman-teman ya. Oh, sementara sepi ya. Sementara sepi teman-teman, nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi ini receive-nya udah bagus teman-teman. Karena UHF ini juga jarang sih. Teman-teman yang ada di sini kadang muncul, kadang nggak ya. Jadi ya gitu dia, kita mau cari harusnya ya pas ada sinyal ya, seperti. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita akan fungsikan aja yang sesuai dengan fungsinya dari sebuah POC ini, karena dia bisa zelo, kemudian dia bisa juga sebagai repeater, dan dia bisa juga analog. Nah, kita akan coba-coba aja ya. Sekarang kita akan mancar dulu untuk analognya. Saya akan coba di sini receive-nya. Ini receive-nya, saya mancar ya. Audionya seperti apa ya? 1 2 3 3 2 1 dicoba. Telkom TC819, Telkom TC819 dicoba tes 1 2 3. Oke, suaranya bagus ya teman-teman ya, suaranya bagus, nggak ada masalah untuk Telkom ini, enak suaranya ya. Oke, sekarang kita akan coba zelonya. Nah, ini zelonya, ini coba ya, karena kita bersama aja dengan ini. Yang saya punya hanya ada ini ya, jadi kita coba aja zelonya. Sekarang saya PTT, saya akan connect ke sini ya. Ini saya akan connect ke sini. Kita hidupin zelonya dulu.
Zelo-nya, nah ini sudah standby. Nah ini saya volumenya saya buat segitu, kemudian ini volumenya segini ya. Ini saya manggil dulu ya ke situ. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Waduh, kenceng banget teman-teman ya. Sorry, Anda kaget ya. Oke, kita kecilin lagi. Segini. Tes 1 2 3 dicoba. Nah, ini malah kurang ya. Sebentar saya tambahin lagi dikit. Ya, kita coba. Oke, tes 1 2 3. Oke, tes 1 2 3. Oke, tes 1 2 3. Wah, kenceng banget teman-teman ya. Sorry, kenceng banget. Padahal volumenya kecil ya. Oke, sekarang ke dari yang ini ke sini ya. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3 dicoba. 1 2 3. Ya. Oke, jadi kenceng banget ini. Kenceng sekali ya. Oke, sekarang kita mau aktifkan, teman-temannya kita aktifkan untuk repeaternya. Jadi nanti ini sebagai repeater saya akan coba setting dulu. Kita keluar dulu ya. Kita keluar setting ke function, terus kita hidupin transfer switch. Transfer switch udah hidup. Kita keluar, kembali ke BIOS, kita pencet ini, kita ke radio yang satunya. Kita oke. Sorry, bukan ini. Kita ke di sini ya, ke callsign saya yang satu. Jadi ke situ ya. Ini sudah ready. Ini repeaternya ready. Kita taruh aja di belakang sini ya. Sementara ini yang di sini. Nanti kita akan coba. Ini volume mati. Ini volume hidup ya. Sekarang saya akan mancar menggunakan AT ini ya. Kita coba. 1 2 3 dicoba. 1 2 3 dicoba. Ya teman-teman, jadi saya nggak tahu ini kenceng banget ya suara dari yang ini ya. Kecilin dikit dulu ya. Segini mungkin ya. Kita coba lagi. 1 2 3 dicoba tes. Testing 1 2 3. Oh, volumenya nggak hidup. Ini mungkin baru hidup. 1 2 3 tes dicoba. 1 2 3. Belum. Tambahin dikit. Nah, ini baru hidup. Tapi kenceng banget teman-teman ya. Sorry ya kalau kaget ya. Bentar. 1 2 3 dicoba tes. 1 2 3 dicoba tes. Oke, teman-teman, jadi ini kenceng banget untuk dari POC-nya Telkom ini ya, suaranya pakai HT kenceng sekali. Oke, jadi untuk apa namanya, untuk Zelo ini ya, ini karena dia menggunakan internet ya teman-teman. Jadi agak delaynya memang agak dua kali delay. Jadi 2 kali delay antara ini masuk ke sini dulu, kemudian ini transmit masuk ke internet dan ke Zelo yang ini. Jadi ya delaynya agak sedikit nambah ya dibandingkan kalau kita pakai yang Telkom yang ini hampir sedikit sekali delaynya, hampir nggak kelihatan kalau yang ini ya. Tapi ini nggak bisa Zelo teman-teman, ini nggak bisa Zelo, ini bisa Zelo. Jadi keunggulannya bisa Zelo itu adalah ya kita nggak usah pakai POC global, artinya masukin kartu ini, kartu SIM langsung bisa kita pakai. Kita bisa pakai, jadi bisa analognya, kemudian kita sesama yang lain Zelo itu bisa connect ya. Bisa connect langsung tanpa harus masuk ke POC global. Tapi kalau kita sudah install POC globalnya, maka kita harus register ke POC globalnya, ke servernya. Tapi keunggulannya itu komunikasinya lebih cepat karena dia sudah melalui server yang standby langsung ya gitu ya. Tapi itu tadi Anda harus kalau di POC global nggak bisa kemana-mana, harus di grupnya ya, ada grup di situ ya.
Tapi kalau di Zelo ini bisa keluar ya, bebas, sehingga Anda bisa mungkin tidak hanya dengan sebuah POC yang harus pakai POC global. Ini saya kan pakai yang ini Telok. Ini bisa ya. Ini dia diinstal Zelo, kemudian ini bisa ke sini. Kemudian mungkin nanti ada merek yang lain, Kisun, Redel atau apapun itu nggak perlu kita registrasi, kita dengan Zelo itu bisa masuk ya, bisa masuk ke POC yang lain. Dan ini bisa kita masuk ke POC yang lain dengan fungsi repeater tadi yang ada di Talkom TC819 ini. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Misalnya Anda ada di laut, kemudian pingin menghubungi ke darat ya. Kemudian POC-nya ini taruh di atas di deck ya, misalnya di depan meja kapten itu. Kemudian Anda kan nggak mungkin pakai radio ini ke sana kemari ya, ini taruh aja di atas. Kemudian ini HT yang kecil yang waterproof, yang lainnya Anda mungkin bisa bawa ke bawah sehingga ini nanti bisa mentransmitkan ke POC yang lainnya seperti itu. Kemudian ini juga sudah anti air teman-teman ya, anti air. Tapi apakah ini waterproof apa enggak? Oh kayaknya belum ya. Ini belum waterproof teman-teman. Karena di sini dilihat dari ininya juga dia tidak ada seal, tidak ada baut-bautnya seperti ini ya, untuk ngancing. Dan ini juga ada jacknya sehingga ini rawan untuk masuk air. Kemudian di sini juga ya seperti itu. Tapi kalau ini tertutup rapat, kalau hanya kena hujan mungkin gak ada masalah ya teman-teman, gak ada masalah. Nah beda kalau dengan yang ini. Nah ini udah rapat banget ya. Ini Talkom yang ini anti air atau waterproof. Ini juga, ini udah rapat sekali ya. Ini udah nggak bisa dibuka, ini harus dibaut ya. Seperti itu, nggak ada lubang yang bisa masuk air di sini. Nah, tapi ya itu tadi. Kelebihannya ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihannya untuk Talkom yang ini itu tadi bisa Zelo dan Anda langsung ready masukin kartu, oke. Nggak ada sinyal. Kalau kartu pulsanya habis ya, misalnya kuotanya habis, ada wifi bisa pakai wifi ya. Kalau wifi-nya rusak ada Bluetooth bisa pakai Bluetooth seperti itu. Jadi alternatifnya banyak sekali untuk dengan Zelo TC89 Plus ini. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk review kita kali ini. Dan sekali lagi, ketika Anda beli nanti Anda tinggal mengajukan permintaan apakah Anda mau PSO Global atau Zelo. Nanti tinggal diinstal yang Zelo atau PSO Global sehingga Anda punya pilihan ya. Nanti tinggal disampaikan ke tokonya seperti itu. Nah nanti link pembeliannya saya sampaikan di deskripsi ya. Ini kurang lebih harganya sekitar 1.300.000-an ya. Bisa 300 lebih, bisa 300 kurang. Nanti tergantung dari tokonya yang menjual. Nanti saya akan sampaikan di link deskripsi sehingga Anda bisa menuju ke situ ya. Sekali lagi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan ya, dengan kebutuhan Anda. Tapi kalau ini ya untuk event organizer atau untuk kegiatan-kegiatan outdoor yang butuh jangkauannya lebih luas, artinya misalnya Anda dari lantai 1 ke lantai 10, ini jawabannya ya teman-teman, karena media seluler ini lebih kuat kalau di perkotaan, kecuali kalau di pedesaan. Kalau di kota itu kan semua sinyal itu BTS sudah sangat-sangat kuat, sehingga ini juga menjadi pilihan Anda untuk bisa berkomunikasi tanpa batas. Oke teman-teman, itu dia review kita tentang POC global dari Talkom TC89 Plus. Dan ini menjawab pertanyaan Anda ketika Anda bertanya bisa diinstal Zelo apa enggak, bisa diinstal Zelo apa enggak. Ini jawabannya sekarang ada Talkom TC89 Plus, sehingga Anda bisa menggunakannya tanpa khawatir dengan kartu. Ya misalnya kartunya kuotanya habis, pakai wifi bisa. Kalau wifi-nya lemah, pakai kartu. Ya seperti itu. Kalau dua-duanya nggak bisa, pakai jaringan analognya. Kalau dua-duanya udah nggak bisa, pakai jaring analognya, Anda bisa komunikasi. Jadi
semuanya bisa diatur dengan menggunakan TC89 Plus UHF 5 watt. Oke, sekian saya dari saya yang kecil itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebendri, bye bye.